Perkenalkan, nama saya Francisco Farano Udita Putra Batuga dengan NIM 22F10015. Jadi di sini saya akan menjelaskan program struk belanja yang telah saya kerjakan. Jadi pertama-tama kita akan menginclude stdio.h agar perintah kita atau program kita ini dapat berjalan. Nah, pertama-tama kita akan menyatakan int main kita yaitu ini. Berikutnya kita akan masukkan tipe-tipe data yang akan kita gunakan. Mana jika tipe datanya itu berupa bilangan bulat, maka kita akan masukkannya ke int atau integer. Dan jika tipe datanya berupa karakter atau kata, kita akan masukkannya ke dalam char. Nah, berikutnya saya akan menyatakan ini sebagai awalnya. Kenapa saya nyatakan ini sebagai awal? Ini berguna untuk program GoToAwal di sini. Mana di sini GoToAwal ini akan membawa kita ke bagian awal. Dan bagian awalnya itu kita nyatakan di sini. Mulai dari sini. Dari awal printf ini ke bawah. Tuh. Intinya ini sebagai titik awalnya. Nah, setelah itu kita akan menyatakan printf yang akan menampilkan data seperti ini. Mana di sini nyatakan dua pilihan yaitu smartphone dan aksesoris. Lalu setelah itu kita akan menjalankan perintah do. Perintah do ini bermula di printf kita akan ditanyakan pembeli akan ditanyakan apa pilihan barang yang ingin dipilih gitu antara smartphone atau aksesoris, dan inputnya nanti misalnya satu atau dua akan di scan dan dinyatakan sebagai barang. Dan berikutnya kita akan masukkan perintah if else, mana if-nya ini adalah barang nanti, mana jika barang dimasukkan sama dengan satu maka kita akan menampilkan daftar smartphone ini dan akan menjalankan perintah printf ini, yaitu masukkan nomor smartphone pilihan Anda dan input yang dimasukkan di sini yaitu dari 1 sampai 7, dari 1 sampai 7 ini nanti akan di-scan dan dinyatakan sebagai tipe data pilihan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke printf berikutnya yaitu masukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Mana jika input yang dimasukkan nanti akan di-scan jadi jumlah menjadi tipe data jumlah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke perintah switch case. Mana case-nya ini dinyatakan sebagai pilihannya. Nih, pilihan yang dimasukkan di daftar di sini tadi. Nah, setelah itu jika pilihan itu sama dengan 1, maka kita akan masuk ke case 1. Lalu jika pilihan sama dengan 2, maka kita akan masuk ke case 2 dan seterusnya. Nah, lalu jika misalnya pilihan kita sama dengan 1, maka kita akan masuk ke case 1 ini. Dan di case 1 kita akan masuk lagi ke perintah if. Mana if ini dinyatakan jumlah lebih kecil sama dengan 3. Maka program yang akan berjalan adalah ini, total plus sama dengan jumlah kali 200 ini. Jumlah kali harga dari Redmi Note 12 ini. Nah, kenapa 3 di sini? 3 ini adalah stok yang tersedia dari HP di nomor 1 ini. Nah, program yang menjalankan itu adalah total plus sama dengan jumlah kali harganya dan HP 1 sama dengan jumlah kali harganya. Kenapa di sini ada total? Karena ini nanti berguna untuk menjumlahkan total di bagian struknya nanti. Lalu HP 1 ini untuk menyatakan harga dari HP satunya ini nanti di bagian printf-nya ini nanti. Oh, setelah itu kita akan masuk ke printf ini, di mana printf ini akan menyatakan harga pembelian sebanyak persen D. Buah Redmi Note 12 menjadi sebesar Rp persen D/N. Nah, persen D ini
akan dinyatakan sebagai jumlah. Ya jumlah ini akan dinyatakan sebagai persen D ini. Atau persen D ini dinyatakan sebagai jumlah lah. Sama aja. Nanti jika misalnya jumlah yang dimasukkan di sini tadi adalah 2, maka persen D di sini nanti akan berubah menjadi 2. Atau jika dimasukkan di sini 3, maka di sini menjadi 3 gitu. Nah, persen D yang berikutnya yaitu di bagian sini adalah harga HP1 tadi yang dikali dengan jumlah ini. Ini nanti akan dimasukkan di bagian sini. Nah, gitu. Nah, itu tadi kan jika jumlahnya itu lebih kecil sama dengan 3. Atau jika jumlahnya itu lebih kecil dari stok atau sama dengan stoknya. Nah, gimana jika eh, jumlahnya itu lebih besar dari stoknya? Atau enggak sesuai lah sama stoknya. Maka dia nanti akan masuk ke bagian sini. Yaitu, mohon maaf jumlah stok Redmi ini kami tidak mencukupi jumlah yang Anda beli. Silakan pilih nomor smartphone lain atau kecilkan jumlah yang Anda beli. Nah, gitu. Setelah itu kita akan break. Mana ini untuk menyatakan bahwa case 1 telah selesai. Nah, eh, case 1 ini kurang lebih sama lah dengan case 2, case 3, case 4, dan case 7. Sama. Hanya perbedaan di bagian angkanya saja. Dan bagian tipe data HP1-nya ini. Nah, yang berbeda itu adalah di bagian case 5 dan case 6. Mana? Case 5 dan case 6 ini, kenapa dia cuman printf aja ini? Karena dia di bagian stoknya itu adalah 0. Mana? Karena stoknya 0 atau habis, maka kita tinggal menyatakan printf ini aja lalu break gitu. Nah, itu tadi kan jika barang yang dimasukkan input barangnya adalah 1. Dan gimana jika input barangnya sama dengan 2? Jika input barangnya sama dengan 2, maka kita akan ditampilkan ini daftar aksesoris. Nah, setelah kita ditampilkan daftar aksesoris, kita akan ditanya masukkan nomor aksesoris pilihan Anda, dan aksesoris yang dimasukkan akan dinyatakan sebagai tipe data pilihan, di scan dan dinyatakan sebagai tipe data pilihan. Lalu berikutnya kita akan ditanyakan jumlah barang yang dibeli, lalu kita akan di scan, input kita akan di scan dan dinyatakan sebagai tipe data jumlah. Ini kurang lebih sama seperti perintah di switch case ini tadi. Hanya saja yang berbeda itu adalah di sini angka 1. Angka 1 ini menyatakan aksesoris 1, angka 2 di sini menyatakan aksesoris 2, dan seterusnya. Nah, di sini juga ini case 3 di barang sama dengan 2 ini sama dengan case 5 dan case 6 di barang sama dengan 1 tadi. Karena stoknya itu sama dengan 0, maka kita tinggal menjalankan perintah printf, mohon maaf stok ini silakan pilih nomor aksesoris yang lain, dan break. Nah, break ini agar case ini selesai. Intinya break ini sama seperti ini, sama seperti tutup kurung. Jadi kalau ini itu titik 2 ini sama dengan buka kurung, maka break ini sama dengan tutup kurung di kalau misalnya perintah if else gitu. Mirip-mirip lah. Nah, itu tadi kan jika barangnya sama dengan 2. Nah, gimana kalau misalnya barangnya itu bukan satu atau 2? Nah, jika barangnya bukan 1 dan atau 2, maka hasil yang akan ditampilkan adalah masukkan pilihan Anda dengan benar gitu. Jadi kita disuruh untuk memasukkan pilihan kita dengan benar. Nah, setelah itu kita akan menjalankan program do lagi. Mana do ini untuk menjalankan perintah reset atau bukan reset, repeat. Mana di sini kita akan dinyatakan apakah Anda ingin memesan lagi, yes atau no. Mana input yang dimasukkan nanti
akan di scan menjadi %C. %C ini adalah karakter tadi dan dinyatakan sebagai tipe data repeat. Nah, jika repeatnya itu tidak sama dengan Y atau dan juga repeatnya itu tidak sama dengan del, sama dengan N, maka kita akan diberikan seperti ini. Input yang dimasukkan tidak sesuai. Silakan masukkan input Anda dengan benar. Nah, jadi jika uh, input di apakah Anda yang memesan lagi ini tidak sama dengan Y atau tidak sama dengan N, maka dia itu akan menampilkan ini. Nah, gimana kalau misalnya inputnya itu sama dengan Y? Nah, jika inputnya itu sama dengan Y, maka dia akan mengulang program do ini dari bagian masukkan pilihan barang Anda. Gitu. Nah, itu kan jika Y. Kalau misalnya repeatnya itu sama dengan N, maka jika repeatnya sama dengan N, maka kita akan diberikan seperti ini. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Dan jika totalnya tadi atau total di pesanannya tadi itu di tiap case-nya itu lebih dari 0 atau enggak sama dengan 0, maka kita akan diberikan seperti ini. Total jumlah pembelian Anda adalah Rp %D. %D. Di mana %D ini akan diubah menjadi total. Total ini. Total tadi. Ini seperti ini. Total ini kan ada rumusnya. Plus sama dengan jumlah kali harga itu. Nah, setelah itu jika totalnya itu sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0, maka kita akan diberikan seperti ini. Anda belum melakukan pembelian apapun. Nah, setelah itu kita akan menjalankan program do lagi. Mana do-nya itu akan menjalankan perintah. Apakah Anda ingin memulai lagi atau apakah Anda ingin mereset pesan Anda? Ini. Apakah Anda ingin mereset pesanan Anda? Ini. Terus, apakah Anda ingin memulai lagi atau apakah Anda ingin mereset pesanan Anda sama lah. Lalu input yang dimasukkan di sini nanti akan di scan dan di akan dinyatakan sebagai tipe data reset. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada spasi kan? Kenapa ada spasi? Di spasi ini gunanya untuk mengclear agar input yang di atas ini atau yang char ini, yang C ini nggak ngikut gitu. Jadi kalau misalnya ini itu dihapus, maka dia akan ngikut juga di input yang repeat tadi itu. Jadi kita harus kasih spasi agar dia ke reset gitu persen C-nya. Nah, itu. Nah, setelah itu saya akan memberikan program sistem dalam kurung titik dua titik apa nama tanda kutip CLS, mana ini untuk mereset atau bukan reset, inti untuk menghapus semua yang telah terjadi tadi. Nah, setelah itu jika kita akan diberikan perintah if mana jika resetnya itu atau input di resetnya tadi itu sama dengan Y atau Y kecil atau jika resetnya itu sama dengan Y besar, maka total totalnya itu HP1, HP2 dan seterusnya itu akan di reset menjadi 0. Lalu setelah itu kita akan menjalankan program go to awal. Mana seperti yang saya nyatakan tadi, go to awal ini adalah program yang membawa kita menuju ke awal yang telah kita tentukan. Mana awal yang telah kita tentukan itu adalah bagian sini. Nah, kalau misalnya kita ubah awalnya itu di sini, maka maka nanti itu programnya setelah selesai akan mulai lagi dari bagian sini, yaitu printf, masukkan pilihan barang Anda, dan di sininya itu di skip. Itu.
Jadi kalau misalnya kita taruhnya di sini, maka awalnya itu akan mulai dari printf ini. Gitu. Itu setelah itu tadi kan jika risetnya sama dengan Y atau Y kecil atau risetnya sama dengan Y besar. Nah, jika risetnya itu beda dari yang lain, maka dia akan menampilkan ini. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Nah, while ini itu untuk berguna untuk dunia ini, di mana dunia ini akan berjalan jika Y-nya itu jika riset sama dengan Y atau riset sama dengan Y besar gitu. Nah, ini tadi kan do untuk yang ini. Nah, kalau untuk do yang ini tadi, while-nya itu ini. Jadi do yang ini itu akan berjalan jika repeatnya tidak sama dengan Y dan repeatnya itu tidak sama dengan N gitu. Nah, untuk do yang pertama tadi ini, yang pertama ini, do-nya ini akan berjalan jika risetnya itu sama dengan Y atau risetnya itu sama dengan Y besar, Y kecil atau risetnya sama dengan Y besar dan jika repeatnya itu sama dengan Y besar atau repeatnya sama dengan Y kecil. Nah, seperti itu. Lalu di sini adalah penutupan program kita. Nah, programnya itu seperti ini. Kayak run. Jadi ini adalah seperti ini. Jadi program menampilkan ini adalah ini. Printf ini sampai ke sini. Ini. Itu ini kan input anunya programnya outputnya itu akan seperti ini. Jadi kita akan ditanyakan pilihan barang yang ingin kita masukkan. Sabar, 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 sabar. Nah, ini. Nah, kan di programnya itu seperti ini. Nah, outputnya itu adalah seperti ini. Nah, programnya itu seperti ini dan outputnya akan seperti ini. Jadi kita akan masukkan pilihan kita. Misalkan kita ingin memilih satu. Nah, jika kita memilih satu tadi, kita akan tampil daftar smartphone. Lalu jika kita pilih satu, maka dia akan jumlah ini satu, nah ini. Nah, itu. Lalu kita akan ditanya, apakah Anda yang memesan lagi ini tuh masuk ke bagian repeatnya. Nah, repeat ini. Apakah Anda yang memesan lagi? Jika kita yes, maka kita akan ditanya, masukkan pilihan barang Anda lagi. Yaitu untuk ini, pilih satu atau dua. Kita pilih dua, lalu kita tanya masukkan nomor aksesoris kita. Ini kan ditampilkan daftar aksesorisnya. Karena kita pilih dua tadi. Lalu kita akan masukkan nomor aksesorisnya itu misalnya eh, eh, ena- eh, 6 gitu. Lalu kita pilih 4. Ini kan lebih dari stoknya. Jadi kita itu dinyatakan ini. Tampilnya seperti ini. Lalu jika kita eh, di sini itu kita masukkan N, maka itu akan masuk ke bagian sini. Yaitu if repeat sama dengan N, maka kita akan ini, sini. Lalu kita akan ditanya, apakah Anda ingin menulis pesanan Anda? Jika kita menjawab yes, maka semuanya itu akan dihapus, semua bekas tadi akan dihapus dan kita akan mulai dari awal lagi. Nah, setelah itu kita akan masukkan lagi, dan lagi itu, and nah, jika kita
di sini apakah Anda yang mereset pesanan Anda? Jika kita menjawab N, maka yang tampil akan seperti ini. Terima kasih sudah berbelanja di sini dan program kita berakhir. Nah, seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.